Hai Sobat Lina Pajoka, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lina Pajoka ya. Kali ini aku akan menyampaikan 17 usaha yang dapat kalian lakukan untuk pemula. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Klik tombol merah di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-videoku selanjutnya ya. Berikut adalah 17 peluang usaha yang cocok untuk pemula. 1. Membuka warung. Terdengar seperti bisnis yang biasa saja, memang benar, tapi tunggu dulu. Untuk pemula, membuka warung bisa menjadi ajang perkenalan yang pas. Dua, usaha konter pulsa. Menjual pulsa sangat mudah bukan? Maka itu usaha ini cocok dijalankan untuk pemula. Tiga, usaha parfum refill isi ulang. Usaha parfum refill isi ulang saat ini cukup menjadi primadona pilihan masyarakat dan cocok dijalankan siapa saja, termasuk bagi pemula. Empat, bisnis makanan ringan atau cemilan. Tidak memiliki tempat usaha yang strategis, bisa pilih bisnis makanan ringan atau cemilan. Usaha ini bahkan bisa dijalankan hanya dari rumah saja. Lima, bisnis online dropshipper. Selanjutnya, pada bidang bisnis online, ada bisnis dropship bisa jadi pilihan yang cocok untuk pemula. Dropship adalah menjualkan produk orang lain dengan selisih harga yang menjadi keuntungan kita. Enam, usaha laundry. Memiliki sedikit modal dan lokasi strategis, bisa lirik usaha laundry. Jasanya banyak dibutuhkan mulai dari rumah tangga hingga yang paling banyak adalah para penghuni kos-kosan. Tujuh, usaha kuliner. Usaha kuliner juga menjadi salah satu yang bisa diandalkan untuk meraup keuntungan yang lumayan. Sekaligus juga mudah dijalankan dan satu lagi, modal yang diperlukan untuk memulainya juga tidak terlalu besar. Delapan, toko aksesoris HP. Pengguna handphone saat ini sudah semakin banyak. Itulah salah satu alasan membuka usaha toko aksesoris HP ini cukup menjanjikan. Kebutuhan akan aksesoris termasuk juga spare part-nya tentunya secara otomatis juga ikut meningkat. Produknya seperti casing, baterai, anti gores, hands-free, dan lain sebagainya.
9. Usaha jual beli HP second. Karena pemakaiannya yang semakin banyak ditambah handphone ini juga termasuk ke dalam kategori produk untuk penunjang gaya hidup, maka penggunanya akan selalu ingin menggunakan HP dengan keluaran ter-up-to-date, terbaru, tercanggih, dan sebagainya. Tidak heran aktivitas penjual handphone, jual beli handphone cukup sering dilakukan guna mengupgrade perangkatnya. Jadi usaha jual beli HP ini cukup beralasan, bukan untuk dijadikan pilihan. Usaha cat tembok kilauan. Jualan cat tembok kilauan ini padahal cukup potensial loh untuk dijalankan di daerah. Pasalnya masyarakat kalangan menengah ke bawah yang memiliki dana pas-pasan untuk merenovasi rumah ataupun membangun rumah baru akan tertarik dengan produk ini. Cat kilauan ini sebetulnya sama seperti cat pada umumnya yang bermerek dan berkemasan. Hanya saja dibuat secara industri rumahan dan dipasarkan per kilo untuk menekan harga jual. 11. Usaha fotokopi dan alat tulis. Punya tempat usaha yang berada di sekitar sekolahan, kampus, perkantoran, dan sejenisnya, manfaatkan untuk menjalankan usaha fotokopi dan toko alat tulis. Cara menjalankannya yang mudah serta target konsumennya yang potensial di sekitar wilayah yang tadi disebut membuat usaha ini sangat cocok dijalankan bahkan untuk pemula. Modal sedikit tidak jadi masalah. Saat ini mesin fotokopi memang berharga cukup mahal, namun ada jalan lain untuk memilikinya, yaitu dengan menyewa. Usaha rental PS atau PlayStation. Cukup menggiurkan melihat usaha rental PS ini yang sudah mampu berjalan dan menghasilkan. Bagaimana tidak, pemilik cukup membuka tempat usahanya, bahkan tidak sedikit yang menjalankannya di rumah saja. Lalu konsumen pun berdatangan dengan sendirinya. Sepertinya menjalankan usaha ini tidak ada yang harus dikerjakan lagi setelah menyediakan tempat dan juga perangkatnya. Kita hanya tinggal menunggu dan rupiah pun akan terus mengalir ke kantong kita. Warnet dan game online. Sejenis dengan usaha sebelumnya, warnet dan game online ini cukup mudah dijalankan dan merupakan usaha yang cocok untuk pemula. Bedanya, usaha ini memiliki pangsa konsumen yang lebih luas, tidak hanya anak-anak, orang dewasa hingga orang tua pun memerlukannya. Usaha loket pembayaran PPOB. Usaha loket pembayaran akhir-akhir ini banyak dipilih karena semakin banyak tagihan-tagihan rutin yang bisa dilakukan di tempat ini, seperti pembayaran air, tagihan kartu kredit, pembelian token listrik, aneka cicilan
aneka cicilan, pulsa, dan lain sebagainya. (15) Usaha agen JNE. Nama JNE semakin dikenal beberapa tahun belakangan seiring dengan semakin pesatnya tren berbelanja online yang terjadi di Indonesia. Konsumen utama yang biasanya mendominasi menggunakan jasa kurir ini adalah para pedagang-pedagang online yang jumlahnya juga semakin banyak. (16) Usaha penggilingan botol plastik bekas. Selanjutnya ada usaha penggilingan botol plastik bekas semacam aqua dan sejenisnya. Usaha ini pun bisa berjalan dengan mudah karena saat ini cukup banyak perusahaan yang membutuhkan hasil gilingannya untuk dijadikan bahan plastik daur ulang. Bahkan sekarang cukup banyak perusahaan besar yang menawarkan paket usaha ini. Sistemnya mereka menjual mesin penggilingnya sekaligus juga menerima hasil kerjaan kita, sehingga kita tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana pemasarannya. Dan yang terakhir adalah yang ke-17, budidaya burung kenari. Budidaya burung kenari banyak dinilai paling mudah dalam hal perawatan dan perkembangbiakannya, serta dapat berjalan hanya dengan modal yang kecil. Oke guys, sekian dulu video ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.